Assalamualaikum Bu Ana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu, untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan di pendampingan individu keempat ya. Nah, ini nanti saya akan membersamai pembelajarannya Bu Ana di dalam kelas. Sebelum kita memulai kegiatan, mungkin kita perlu menyepakati Bu, untuk nanti ini yang ada di dalam kelas mata pelajarannya apa, atau kita akan fokus pada tujuan pembelajaran. Mungkin tujuan pembelajarannya bisa dijelaskan terlebih dahulu. Jadi hari ini saya itu topik yang saya usung itu panca indera. Jadi spesifiknya kita lebih baik dan anak nanti bisa mengenal fungsi dari indera. Terus juga ini kan bagaimana untuk merasakan. Jadi anak nanti kita ajak untuk mengenal bermacam-macam rasa dengan media yang sudah saya siapkan nanti. Jadi tujuannya agar anak ini mengetahui, oh ini rasanya ini rasanya manis, ini rasanya asin. Jadi anak-anak langsung merasakan. Ada area pengembangan yang ingin dicapai dari kegiatan ini, nanti Ibu mungkin bisa dijelaskan. Kalau areanya kan kalau kalian yang ada di tubuh kita ya Bu ya. Jadi anak itu benar-benar mengenal fungsi dari anggota tubuh kita ini. Salah satunya seperti itu melalui menggunakan media yang ada di sekitar kita. Jadi kan bisa saya ulang, jadi area pengembangannya adalah pengenalan lidah, terus pengenalan macam-macam rasa, dan ini penguatannya ada penguatan kognitif, ada penguatan afektif ya, ada rasa seperti itu. Punya strategi yang bisa digunakan ini nanti yang disiapkan oleh Bu Ana. Iya, kalau strateginya jadi anak-anak mengalami langsung, anak mempraktekkan langsung seperti itu. Jadi anak benar-benar paham. Itu yang saya terapkan di sekolah saya. Mungkin dengan cara yang menyenangkan seperti ini. Caranya saya mau anak itu merasakan, tapi dia seperti menebak rasa. Jadi itu mana seperti itu. Mungkin lebih asik. Baik, ini nanti saya akan mendampingi sampai kegiatan selesai. Dari apa yang kita sepakati ini nanti saya minta untuk ditandatangani terlebih dahulu. Depan saya. Bu Ana, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk membersamai jenengan bisa ikut dalam pembelajaran yang mana ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas saya untuk mengobservasi pembelajaran yang berpusat pada murid.
Iya. Sama-sama Bu Elis. Saya juga senang Bu Elis bisa ikut dengan pembelajaran di sini. Bisa mengobservasi langsung. Iya. Nah, Bu Ana, dari kegiatan ini tadi saya itu sudah mengobservasi Ibu, di mana dalam observasi tadi saya melakukan 3 hal, yaitu melihat pembelajarannya Bu Ana. Dari yang pertama dari segi mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar yang secara nyaman. Yang kedua adalah kegiatan memandu proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang ketiga melakukan assessment dan menyediakan umpan balik. Nah, dari ketiga kegiatan ini tadi secara garis besar, menurut Bu Ana, bagian yang mana yang menurut Bu Ana perlu untuk kita lakukan coaching atau kita diskusikan untuk pengembangan ke depannya? Iya Bu Elis, terima kasih. Jadi sesuai dari kegiatan yang saya laksanakan tadi, memang saya merasa ada yang belum begitu lancar, seperti anak-anak itu menurut saya tadi kurang kondusif ya, karena mungkin kalau saya merasa karena saya tadi melakukan pembelajaran seharusnya kan anak dibuat kelompok gitu ya, jadi mungkin anak bisa mencoba sendiri langsung, jadi kan saya klasika gitu. Kalau saya kelompok memang saya kendalanya karena anak yang terlalu banyak itu, jadi kalau tenaga itu kalau saya sendiri memang untuk membuat anak itu lebih kondusif itu memang lebih kelihatan lebih sulit kalau untuk saya gitu, karena kan saya harus nanti kalau kelompok saya harus membantu yang sana-sana juga karena memang anak-anak gitu, mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah menurut saya nih anak ya, kalau tadi seperti saya bilang kondisinya memang kurang, tapi sudah cukup lah, dan anak-anak juga merasa senang, dan mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang lebih mengaktifkan anak seperti tadi, jadi anak-anak bisa merasakan langsung seperti itu ya anak. Jadi apa tujuan yang saya inginkan itu nanti bisa tercapai seperti itu. Jadi kendalanya untuk mengkondisikan, mengelompokkannya gitu ya. Nah, kalau memang Bu Ana mengatakan tadi tidak sanggup karena jumlahnya banyak, terus kemudian tenaganya hanya Bu Ana sendiri, dan memang mereka masih anak-anak ya untuk dikoordinasikan, itu masih sulit. Nah, untuk kedepannya kira-kira kesulitan dalam mengelompokkan mereka itu bisa disiasati atau tidak? Kalau saya inginnya itu mungkin nanti bisa gini Bu, jadi anak itu saya kelompokkan sesuai dengan kesiapannya Bu ya. Jadi mungkin anak-anak yang sudah benar-benar siap, nanti kalau biasanya anak diberi penjelasan itu sudah bisa. Jadi nanti kalau dikelompokkan sesuai dengan siapannya, saya bisa membantu dengan anak-anak yang memang benar-benar belum siap. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin langkah awal yang saya lakukan seperti itu. Makanya dengan bagaimana nanti gambarannya gitu sudah ada. Iya, jadi anak-anak yang sudah mampu nanti saya buat kelompok sendiri. Anak yang sedang saya buat kelompok sendiri. Kalau anak yang benar-benar kurang mampu seperti anak yang berkebutuhan khusus, nanti saya jadikan satu seperti itu. Jadi nanti saya bisa mendampinginya lebih banyak di sini. Nanti yang bilangnya sambil dilihat-lihat aja mungkin bisa gitu. Mungkin seperti itu. Itu akan dilakukannya juga masih tetap dalam satu kelas? Iya, Bu. Karena pembelajar di sini di kelompok, di kelasnya masing-masing gitu. Nah, kira-kira itu sudah akan bisa dilaksanakan mulai kapan? Mulai pembelajaran berikutnya ini atau menunggu sampai ada kompetensi berikutnya gitu? Kalau biasanya saya menunggu kegiatan yang itu benar-benar bisa dilakukan secara berkelompok, karena tidak semua kegiatan itu, mohon maaf, kalau menurut saya itu tidak semuanya saya buat kelompok, melihat topiknya apa, kegiatannya apa, lalu bagaimana kesiapannya anak seperti itu. Jadi mungkin tergantung dari kegiatannya itu dulu. Sebenarnya yang kemarin-kemarin sudah saya bentuk kelompok seperti itu Bu, memang alhamdulillah
sedikit-sedikit sudah mulai kondusif, anak-anak lagi dibuat kelompok. Tapi ya itu kalau sesuai dengan kegiatannya dulu seperti itu. Ya, kalau kegiatan yang bisa dilepas, alhamdulillah anak-anak bisa kondusif. Saya jadi membantu anak yang benar-benar nggak bisa ini. Untuk kegiatan pembelajaran tadi saya melihat Bu Ana itu sebenarnya sudah menciptakan suasana nyaman, anak-anak difasilitasi. Kemudian saya juga melihat Bu Ana itu sebenarnya sudah memberikan pelayanan bagi anak-anak yang mungkin kurang fokus, tadi dipanggil, kemudian dengan rangsang menggunakan tepok tadi ya untuk memfokuskan gitu, luar biasa. Terima kasih. Kemudian saya juga melihat dalam pembelajaran Bu Ana juga sudah menalarkan apa tujuan pembelajaran saat ini sampai anak-anak paham supaya mereka fokus dan melakukan praktek masing-masing supaya mereka juga akan lebih. Sebenarnya biasanya itu gini Bu, saya gambar berseri seperti itu, jadi saya foto-foto gitu, terus nanti juga saya juga ada catatan perkembangan seperti itu. Jadi anaknya ini untuk kegiatan ini bagaimana, ini saya foto berseri, ya saya foto nanti ada keterangannya, anak sudah mampu, ini sudah mengikuti, berarti misalnya ada anak yang perlu dibantu seperti itu. Jadi biasanya itu ada foto gini Bu. Jadi kegiatan 1 sama kegiatan 2 itu nanti juga saya laporkan ke gitu. Saya laporkan ke wali murid. Jadi saya buat video gitu, saya kirim ke murid. Jadi wali murid juga tahu tentang kegiatan hari ini apa aja gitu. Kadang juga saya itu voice note juga. Ya, anak-anak yang memang butuh bantuan tuh saya voice note ke ibunya, di anaknya ini tadi gini-gini, akan begini dan mungkin butuh bantu gini gitu. Jadi tetap komunikasi dan murid, dan saya harapkan memang pembelajaran itu dilaksanakan juga di rumah, di anak-anak dapat motivasi juga, paling nggak dapat motivasi dari rumah. Nah, ada kendala dalam pelaksanaannya? Iya, kalau kendalanya karena anak yang terlalu banyak Bu ya, jadi mungkin saya buatnya jadi mungkin hanya beberapa anak aja yang tidak bisa semua yang saya sampaikan ke wali murid. Mungkin hanya anak tertentu saja yang memang benar-benar butuh bantuan, seperti misalnya pada waktu memgunting, apa waktu bernyanyi gitu. Kalau itu memang memgunting memang butuh latihan terus itu. Jadi tidak ada, kalau di sekolah waktunya kan cuma sebentar. Iya, waktunya sebentar. Di rumah. Untuk kedepannya Bu Ana pengen meningkatkan kompetensi yang mana dari yang sudah Bu Ana punya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid supaya lebih baik lagi menurut Anda? Kalau saya itu tetap gini Bu, saya itu kan mengajar yang makanya saya itu murid dulu ya. Jadi bagaimana murid itu benar-benar bisa benar-benar punya keterampilan sesuai tujuan pembelajaran saya harapkan. Jadi ya bagaimana saya itu berinovasi, membuat kegiatan yang bisa anak itu secara aktif. Jadi anak-anak itu bisa jadi pembelajaran itu benar-benar bermakna bagi anak-anak. Jadi anak-anak istilahnya ilmunya itu nanti bisa nancep. Jadi aspek yang ingin ditingkatkan adalah di inovasi pembelajarannya yang lebih melibatkan anak untuk lebih keaktifan. Saya tunggu untuk progres dari apa yang sudah Bu Ana rencanakan ya. Di sini saya ada form mungkin yang bisa diisi untuk kegiatan. Iya, oke. Saya isi Bu. Terima kasih Bu ya, semua anak-anak juga seperti itu tadi. Luar biasa. Tetap semangat Bu. Amin. Semoga tetap diberi kesabaran. Semua yang Bu Ana lakukan, insya Allah itu akan menjadikan fondasi bagi pemahaman anak-anak nanti, terutama dalam pembentukan karakter baik. Semoga sukses selalu dan apa yang kita berikan jadi amal jariah Bu Ana. Amin ya Allah. Itu yang saya cari Bu. Terima kasih loh Nggih. Saya kira cukup. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.